Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Miranda, NIM 2107433 dari kelas A2. Saya adalah salah satu mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 di Universitas Malikus Saleh dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, di sini saya akan membahas atau memberi pembahasan mengenai kata ganti. Nah, kata ganti yang akan saya bahas di sini bukan kata ganti yang berada dalam bahasa Indonesia, melainkan kata ganti yang berada dalam bahasa Aceh. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut kata ganti seperti apa yang ada dalam bahasa Aceh, alangkah lebih baiknya itu kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kata ganti. Nah, kata ganti atau istilah kerennya itu pronomina adalah kata ganti yang dapat menggantikan kata benda. Oleh karena dapat menggantikan kata benda, maka kata ganti digolongkan sebagai kata benda. Kata ganti dalam bahasa Aceh terdiri atas 3 jenis. Yang pertama itu kata ganti orang, dan yang kedua kata ganti penunjuk, dan yang ketiga itu kata ganti penanya. Baik, di sini kita bahas terlebih dahulu yaitu kata ganti orang. Nah, kata ganti orang ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu kata ganti orang pertama, dan yang kedua kata ganti orang kedua, dan yang ketiga itu kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama yang akan kita bahas terlebih dahulu dibagi lagi menjadi 2 macam, yaitu kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak. Lantas bagaimana yang disebut dengan kata ganti orang pertama tunggal? Kata ganti orang pertama tunggal ada kata ulun tuan atau ulung tuan yang artinya saya. Kemudian ada kata ulun atau ulung yang artinya saya. Dan yang ketiga ada kata lun atau lung yang artinya saya. Nah, ketiga kata itu walaupun penyebutannya agak berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Dan yang keempat atau yang terakhir ada kata ke yang artinya itu aku. Dan yang kedua ada kata ganti orang pertama jamak, meliputi kata kamu yang artinya kami, dan yang kedua ada kata getanyo yang artinya kita. Nah, oke, kita lanjut, yaitu kata ganti orang kedua. Nah, kata ganti orang kedua ini ada kata drone yang artinya itu Anda atau saudara, ada kata gata yang artinya itu Anda atau saudara. Nah, kedua kata itu lagi-lagi sama, memiliki arti yang sama gitu, walaupun penyebutannya berbeda. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu ada kata kah yang artinya itu kamu. Nah, ketiga kata yang saya sebutkan di atas itu merupakan kata ganti kedua bentuk tunggal. Lantas bagaimana untuk menjamakkan ketiga kata tersebut? Nah, untuk menjamakkan ketiga kata tersebut itu perlu ada penambahan. Penambahan apa? Penambahan kata mandum yang artinya semua dan kata awak yang artinya itu orang. Lantas bagaimana penerapannya? Nah, penerapan contoh nih kita ambil dari kata drone dan kita gabung atau kita tambahkan dengan kata mandum yang jadi yaitu seperti drone mandum yang artinya itu Anda semua atau saudara semua. Kemudian kita pakai dengan kata awak. Misal awak drone yang artinya itu orang-orang Anda. Lantas bagaimana penempatannya dalam kalimat? Nah, penempatannya dalam kalimat kita ambil dari drone yang kita gabung dengan kata mandum. Jadinya itu seperti drone mandum jitni tamang yang artinya itu Anda semua boleh masuk. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga itu ada kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga ini ada kata dronyan yang artinya itu beliau. Yang kedua ada kata gopnyan yang artinya beliau juga. Terus yang terakhir ada kata jih yang artinya itu dia. Ketiga kata yang saya sebutkan tadi itu merupakan kata ganti orang ketiga bentuk tunggal. Dan untuk menjamakkannya itu ada perlu penambahan di belakang kata ganti tersebut, yaitu dengan penambahan kata mandum yang artinya itu semua. Baik, bagaimana cara penerapannya? Nah, untuk menerapkannya kita ambil dari kata dronihan tadi, kita gabung dengan penambahan di belakang kata ganti itu dengan kata mandum yang artinya itu semua. Jadinya itu seperti dronihan mandum yang artinya itu mereka atau beliau semua. Terus kita bisa juga dengan kata kita
kita uji lagi dengan kata yang lain, yaitu kata-kata gopnyan. Bisa juga ditambahkan dengan mandum untuk menjamakkan, yaitu contohnya itu seperti gopnyan mandum, yang artinya juga mereka. Terus yang ketiga itu kita terapkan pada kata jih. Kita tambahkan dengan kata mandum, yaitu jih mandum, yang artinya itu dia semua. Baik, di sini saya ada sedikit catatan, yaitu mengenai kata dro yang artinya itu diri. Di samping dipergunakan untuk membentuk kata drone yang artinya itu Anda atau saudara, juga digunakan untuk membentuk kata yang lain, yaitu ada kata drolun atau drolong yang artinya itu diri saya, yang dipergunakan untuk lun atau lung. Dan yang selanjutnya ada droku yang artinya itu diriku, digunakan untuk ke. Dan yang selanjutnya ada drote yang artinya itu diri Anda, yang dipergunakan untuk gata. Dan yang selanjutnya ada droke yang artinya itu diri kamu, dipergunakan untuk kah. Yang selanjutnya ada droke yang artinya itu dirinya atau diri beliau, dipergunakan untuk gopnyan. Dan selanjutnya ada droji yang artinya itu dirinya, dipergunakan untuk ji. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di dalam bahasa Aceh rupanya ada istilah lagi nih, yaitu kritika. Apa yang dimaksud dengan kritika? Kritika adalah imbuhan kata ganti orang. Nah, dalam bahasa Aceh, imbuhan kata ganti orang ini terdiri dari dua macam. Yang pertama itu adalah awalan kata ganti orang, dan yang kedua adalah akhiran kata ganti orang. Nah, awalan kata ganti orang adalah singkatan kata ganti orang yang berada pada awalan kata, sedangkan akhiran kata ganti orang adalah singkatan kata ganti orang yang berada pada akhiran kata. Adapun imbuhan kata ganti orang dalam bahasa Aceh, yaitu ada kata ganti orang lun atau long, awalannya itu lun atau long, akhirnya itu lun atau long, yang artinya itu saya. Kata ganti orang ke, awalannya itu ku, akhirannya itu ku, artinya itu aku. Kata ganti orang drone, awalannya ne, akhirannya ne, artinya itu Anda. Kata ganti orang gata, awalannya ta, akhirannya te, artinya itu Anda. Kata ganti orang kah, awalannya ka, akhirannya ke, artinya itu kamu. Kata ganti orang dronuhnya, awalannya ne, akhirannya ne, artinya itu ia atau beliau. Kata ganti orang kopnyan, awalannya ge, akhirannya ge, artinya itu ia atau beliau. Kata ganti ji, awalannya ji atau i, akhirannya ji atau i, artinya itu ia. Kata ganti orang getanyo, awalannya, akhirannya te, artinya itu kita. Kata ganti yang terakhir yaitu kamu, awalannya itu me atau te, akhirannya itu me atau te, artinya itu kami. Oke, lantas bagaimana contoh pemakaian awalan kata dalam bahasa Aceh ke dalam kalimat? Nah, contohnya itu ada kalimat lon muruno bahasa Aceh. Artinya itu saya belajar bahasa Aceh. Awalan kata ganti yang digunakan di sini yaitu lon. Kemudian selanjutnya ada drone nuja ublang, yang artinya itu Anda pergi ke sawah. Awalan kata ganti orang yang digunakan di sini yaitu nu. Nah, selanjutnya itu ada juga haji hanji tempa jobo. Awalan kata ganti orang yang digunakan di sini yaitu ji, yang artinya itu dia tidak mau makan nasi. Yang selanjutnya itu ada kamu tengah mekoh kae, yang artinya itu kami sedang memotong kayu. Yang digunakan di sini awalannya itu me. Nah, itu adalah beberapa contoh penerapan awalan kata ganti dalam bahasa Aceh ke dalam sebuah kalimat. Nah, selanjutnya ada juga contoh pemakaian kata ganti, akhiran kata ganti orang dalam kalimat, yaitu ada kalimat nya lampuh lon. Akhiran yang digunakan di sini yaitu lon, yang artinya itu kebun saya. Itu adalah salah satu contoh dari sekian banyak pemakaian kata ganti, atau maksud saya akhiran kata ganti orang dalam kalimat.
Oke, kita ganti judul ya. Yang mana kita tadi membahas mengenai kata ganti orang. Sekarang kita bahas mengenai kata ganti penunjuk. Nah, kata ganti penunjuk yang ada dalam bahasa Aceh ini ada kata nyo, nyan, dan j. Untuk lebih memahaminya dengan jelas, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kita mulai dulu dari kata nyo, yang artinya itu ini. Pada saat apa digunakan kata nyo? Kata nyo digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang keberadaannya itu ada pada pembicara. Contoh nih, misalnya bukunyo yang artinya itu buku ini, kensenyo yang artinya itu pensil ini, dan lain-lain. Kemudian bagaimana penerapan katanya dalam kalimat? Contoh nih pada kalimat ini, rangkangyo karap rubah yang artinya itu dangau ini hampir rubuh. Oke, selanjutnya itu ada katanya. Nah, katanya itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang keberadaannya agak dekat dengan pembicara. Perlu digarisbawahi ya, agak dekat dengan pembicara. Contoh nih, misalnya bungongian, yang artinya itu bunga itu. Kensenyan, yang artinya itu pensil itu. Lantas bagaimana penerapan katanya dalam kalimat? Contoh nih, pada kalimat lemonyan kajitasi ton uke, yang artinya itu lembu itu bisa disembelih tahun depan. Selanjutnya itu ada kata J. Nah, kata J itu artinya itu juga sama-sama dengan kata nyan yang artinya itu. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu yaitu kata J digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang jauh dari si pembicara. Beda ya, kalau kata nyan tadi itu digunakan untuk sesuatu yang cenderung dekat dengan pembicara. Kalau kata J itu jauh dengan pembicara. Contoh misalnya gunung J yang artinya itu gunung itu, dan lain-lain. Kemudian lantas bagaimana penerapan kata j dalam sebuah kalimat? Contoh nih, perahu apaman yang j, yang artinya itu perahu paman amat yang itu. Nah, itu adalah salah satu dari sekian banyak contoh dari penggunaan kata j dalam sebuah kalimat. Di samping itu, dalam bahasa Aceh juga dijumpai bentuk no, nan, dan de. Ketiga bentuk itu akan menjadi kata penunjuk apabila dirangkaikan dengan bentuk si, disi, ke, ret atau ret, blah, dan o. Nah, bentukannya itu menjadi gabungan si dengan no, sino yang artinya sini. Kemudian ada juga gabungan si dengan nan, jadinya itu sinan yang artinya itu situ. Kemudian gabungan si dengan de, si deh yang artinya itu sana. Kemudian ada juga gabungan di si dengan no, jadinya itu di sino yang artinya itu di sini. Kemudian gabungan di si dengan nan yang artinya itu di situ. Kemudian ada gabungan si dengan deh yang artinya itu di sana. Kemudian ada juga gabungan ke dengan no, keno yang artinya itu ke sini. Kemudian ada juga gabungan ke dengan nan, kenan yang artinya itu ke situ. Kemudian ada juga gabungan ke dengan de, ke deh yang artinya itu ke sana. Kemudian ada juga gabungan ret dengan no, retno yang artinya itu arah sini. Kemudian gabungan ret dengan nan artinya itu arah situ. Kemudian gabungan ret dengan deh artinya itu arah sana. Kemudian ada juga gabungan belah dengan no, bahno yang artinya itu sebelah sini. Kemudian ada juga gabungan belah dengan nan, belahanan yang artinya itu sebelah situ. Kemudian juga ada gabungan belah dengan deh, belah deh yang artinya itu sebelah sana. Kemudian ada gabungan oh dengan no yang artinya itu hingga ini. Kemudian ada gabungan oh dengan nan, oh nan yang artinya itu hingga itu. Kemudian ada gabungan oh dengan deh yang artinya itu hingga sana. Oke, di sini saya akan membacakan beberapa contoh pemakaian kata-kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Contoh kata sinan yang terdapat dalam kalimat kapudu sinan di lesiat yang artinya itu taruhlah dulu di situ sebentar. Kemudian ada kata di sino dalam kalimat di sini seumtat lawitnya yang artinya itu di sini panas sekali akhir-akhir ini. Kemudian ada juga pemakaian kata keno dalam kalimat tanyo keno jijak gede yang artinya itu disuruh ke sini dia malah ke sana. Nah, itu adalah beberapa
Contoh pemakaian kata-kata tersebut di dalam sebuah kalimat. Oke, ini pembahasan yang terakhir atau yang selanjutnya, yaitu kata ganti penanya. Dalam bahasa Aceh, kata ganti penanya itu ada beberapa kata, yaitu kata pe yang artinya itu apa, pat yang artinya di mana, so yang artinya siapa, teh yang artinya yang mana, dan ho yang artinya itu kemana. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada kata pe yang artinya itu apa. Nah, kata pe yang artinya itu apa digunakan untuk menanyakan benda atau hal yang dibendakan. Misalnya nih, pe haba yang artinya itu apa kabar. Yang kedua itu ada kata pat. Kata pat itu artinya itu di mana. Kata pat yang artinya itu di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Misalnya itu Pak Rumah Rono yang artinya itu di mana rumah Anda. Yang ketiga itu ada kata so yang artinya itu siapa. Nah, kata so yang artinya itu siapa digunakan untuk menanyakan orang. Misalnya itu so nananunya yang artinya itu siapa nama anak itu. Yang keempat itu ada kata teh yang artinya itu yang mana, dipakai untuk menanyakan pilihan sesuatu benda atau hal. Misalnya itu tah rumah drone yang artinya itu yang mana rumah Anda. Yang kelima itu ada kata ho yang artinya itu kemana. Nah, kata ho yang artinya kemana digunakan untuk menanyakan arah. Misalnya itu ho kaja yang artinya itu kemana kamu pergi. Dalam bahasa Aceh juga dijumpai bentuk pa dan tu sebagai bentuk gabungan yang difungsikan sebagai kata tanya. Bentuk pa baru berfungsi sebagai kata tanya apabila dirangkaikan dengan bentuk lain. Adapun bentuk lainnya yaitu kata jan, ken, kri, dum, dup, din, dan ne. Adapun bentukan hasil gabungannya ada yang pertama kata jan yang artinya itu waktu atau saat digabung menjadi pajan yang artinya itu kapan. Kata ken yang artinya itu bukan digabung menjadi paken yang artinya itu kenapa. Kemudian kata kri yang artinya itu cara digabung menjadi pakri yang artinya itu bagaimana. Kemudian ada kata ban yang artinya itu cara atau barusan digabung menjadi paban yang artinya itu bagaimana. Kemudian ada kata dum yang artinya itu banyak digabung menjadi padum yang artinya itu berapa. Kemudian ada kata dit yang artinya itu sedikit yang digabung menjadi padit yang artinya itu berapa. Dan yang terakhir ada kata ne yang artinya itu asal yang digabung menjadi pane yang artinya itu dari mana. Untuk penggunaan kata-kata tersebut dalam kalimat kita bisa ambil dari kalimat berikut ya, yaitu penggunaan kata pajan. Yang mana kalimatnya yaitu pajan kah kaja u Jakarta yang artinya itu kapan kamu pergi ke Jakarta. Nah, di sini konteksnya itu belum diketahui. Oke, kita lanjut. Tadi kan kita udah bahas bentuk pas. Nah, sekarang kita bahas bentuk tunya. Nah, bentuk tunya juga baru bisa menjadi kata tanya setelah mendapat tambahan bentuk-bentuk lain. Misalnya kata pat yang artinya itu di mana digabung menjadi tupat yang artinya itu tahu di mana. Kemudian kata pe yang artinya itu apa digabung menjadi tupu yang artinya itu tahu apa. Kemudian yang selanjutnya ada so yang artinya itu siapa digabung menjadi tuso yang artinya itu tahu siapa. Kemudian teh yang artinya itu yang mana digabung menjadi tuteh yang artinya itu tahu yang mana. Kemudian selanjutnya ada ho yang artinya itu kemana yang digabung menjadi tuho yang artinya tahu di mana. Kemudian ada ne yang artinya itu asal digabung menjadi tune yang artinya itu tahu dari mana. Selanjutnya ada jan yang artinya itu waktu digabung menjadi tujan yang artinya itu tahu kapan. Selanjutnya tahu ban yang artinya itu cara digabung menjadi tuban yang artinya itu tahu bagaimana. Selanjutnya ada kri yang artinya itu cara digabung menjadi tukri yang artinya itu tahu cara bagaimana. Kemudian selanjutnya ada ken yang artinya itu bukan digabung menjadi tuken yang artinya itu tahu mengapa. Kemudian selanjutnya ada kata dum yang artinya itu banyak digabung menjadi tudum yang artinya tahu berapa. Kemudian ada kata dit yang artinya itu sedikit digabung menjadi tudit yang artinya itu tahu berapa. Oke, selanjutnya
pembahasan mengenai bagaimana penempatan kata-kata tersebut ke dalam sebuah kalimat. Nah, dalam penempatan kata tersebut dalam sebuah kalimat, saya akan memaparkan satu contohnya, yaitu kita ambil dari kata tudum, yang pada kalimat nakatudum getanyo padu uroka di sino, yang artinya itu, tahukah Anda berapa hari kita sudah di sini? Alhamdulillah, presentasi saya mengenai kata ganti dalam bahasa Aceh sudah selesai. Maaf jika ada kesalahan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Terima kasih juga kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu untuk kami bisa mempelajari kata ganti yang berada dalam bahasa Aceh. Untuk mengakhirinya, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.